Oke guys, jadi di sini kita pakein password dulu ya, biar nggak bisa diakses sama siapapun. Langkah selanjutnya yaitu ubah nama pada router agar memudahkan kita saat mengkonfigurasi dan mengenali router. Pada tahap ini opsional, jika kalian ingin menambahkan user, kalian dapat mengubah namanya dan tambahkan password. Sekarang kita masuk ke tahap konfigurasi yang pertama, yaitu hubungkan router atau PC dengan jaringan ISP yang terhubung ke internet. Selanjutnya kita tambahkan IP address. Ini di header 2 saya tambahkan IP address untuk PC A. Selanjutnya saya tambahkan IP untuk header 4, yaitu untuk antar router. Selanjutnya kita buat DHCP server header 2 untuk PC A, dan langkah-langkah ini kita next saja. Untuk list time ini opsional, bisa kalian ubah semau kalian. Langkah selanjutnya agar bisa mengakses internet yaitu menambahkan firewall NAT pada router 1, dan untuk langkah-langkahnya bisa diikuti. Setelah itu klik OK. Untuk memastikan apakah sudah bisa terhubung ke internet, kita dapat cek ping ke detik.com melalui new terminal. Jika perintah menampilkan seperti ini, maka konfigurasi telah berhasil. Selanjutnya kita pindah ke router 2, yaitu klien, dan lakukan konfigurasi serta langkah-langkah yang telah kita lakukan pada router 1 tadi. Ini tambahkan DHCP klien, yaitu IP antar router. Lalu tambahkan IP address, header 2 untuk PCB, dan WLAN 1 untuk IP hotspot. Nyalakan interface WLAN 1. Buat DHCP server header 2 untuk PCB agar PCB mendapatkan IP melalui DHCP client. Selanjutnya yaitu tambahkan firewall NAT dan setting sesuai yang saya lakukan. Kembali ke router pertama, yaitu router ISP atau server, dan kita akan merouting BGP. Jangan lupa matikan dahulu defaultnya. Pada tab instance ini kita masukkan nama, nomor AS, dan router ID router 1. Lalu beralih ke tab peers. Di sini instance kita ubah dengan yang telah kita buat tadi, dan remote address yaitu IP address antar router, maka kita isikan IP router 2. Sedangkan remote AS yaitu nomor AS router 2. Kemudian pada tab network ini kita tambahkan IP network PC A router 1. Jangan lupa tambahkan slashnya. Dan setelah itu kita kembali ke router 2 client dan kita lakukan routing BGP. Matikan defaultnya, lalu kita tambahkan, dan untuk AS-nya kita masukkan nomor AS router 2 dan router ID router 2 juga. Dan pada tab peers kita masukkan instance yaitu yang telah dibuat tadi, dan remote address yaitu IP address antar router 1 header 4, sedangkan remote AS nya yaitu nomor AS router 1. Lalu pada tab network kita masukkan IP network PCB beserta slashnya. Buka tab peers. Jika prefix con telah muncul, berarti routing telah berhasil.
Balik lagi ke router 1. Di sini kita akan buat tunneling para tab interface ini. Kita langsung oke saja dan jangan lupa enablekan PPTP servernya. Di sini kita akan buat secrets untuk profile PPTP client router 2. Dan ini servisnya PPTP. Profilnya kita samakan dengan router 2 nanti. Local address dan remote address yaitu IP lokal router 1 dan router 2. Lalu kita ke IP routes dan buat klik tambah. Untuk destination addressnya kita isi IP PCB router 2, sedangkan gateway-nya kita isi router ID router 2 atau IP lokal router 2. Jika tertera tulisan DAB atau AS reachable, maka konfigurasi tunneling telah berhasil. Beralih ke router 2 dan ini kita buat PPTP client. Dan ini connect to, kita isi IP router 1 header 1. Untuk kolom user dan password, kita isi dengan PPTP server yang telah kita buat tadi pada tab secrets di router 1. Profilnya default, samakan dengan router 1 PPTP server dan klik enter atau oke. Selanjutnya kita masuk ke IP routes dan kita tambahkan. Untuk destination addressnya kita masukkan IP PCA router 1, sedangkan gateway-nya yaitu router ID router 1 atau IP lokal router 1. Jika tertera tulisan AS atau DB reachable, maka konfigurasi tunneling telah berhasil. Keempat yaitu hotspot. Di sini kita masuk pada menu wireless terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan dan double klik. Di sini kita setting. Untuk modenya kita ganti ke AP bridge. Bandnya kita ganti ke pilihan yang ada BGN-nya. Dan SSID kita ubah menjadi nama sesuai keinginan. Itu yang akan muncul pada WiFi hotspot user. Setelah menyeting WLAN, kita masuk ke menu hotspot. Kita klik pada tab servers, hotspot setup, kita buat WLAN 1 dan ini klik next saja. DNS name ini adalah tampilan atau domain yang akan muncul pada web login user, sedangkan ini yaitu username untuk login admin dan kita buat passwordnya bebas. Selanjutnya kita beralih ke tab user profiles, klik tambah. Untuk nama ini adalah nama yang akan kita gunakan pada tab user, sedangkan shared user adalah maksimal pengguna yang dapat menggunakan hotspot kita, dan rate limit yaitu bandwidth yang akan user dapatkan. Jangan lupa matikan kolom add make cookie. Karena saya akan membuat 4 jenis user, jadi saya buat user profile lainnya. Yang tadi untuk admin, ini untuk manajemen. Dengan rate limit 2 MB, itu jadi saya tulis 2M per 2M. Dan ini untuk guru, shared user juga 2. Untuk bandwidthnya saya beri 1M atau 1M atau 1 Mbps. Yang ini untuk saya gunakan untuk nama sesi saya sendiri, shared user 2, sedangkan rate limit atau bandwidthnya saya mendapatkan 512 kbps. Setelah buat user profile, kini kita ke user, klik tambahkan. Servernya kita gunakan yang telah kita buat tadi pada tab server.
Dan nama passwordnya bisa disesuaikan karena saya sedang membuat untuk user admin, maka profilnya kita pilih yang admin juga yang telah dibuat tadi pada user profile. Dan ini lalu lanjutkan sesuai jumlah user yang kita buat tadi. Ini untuk manajemen passwordnya yang kita buat dan profile manajemen juga yang telah kita buat tadi. Lalu dilanjutkan seterusnya sesuai keinginan. Selanjutnya pada perangkat smartphone atau laptop dan lainnya, kalian bisa cek WiFi dengan SSID CC yang telah kita buat tadi pada settingan WLAN atau wireless 1. Lalu secara otomatis kalian akan dituju pada laman login dan kita bisa login sesuai dengan user yang telah dibuat tadi. Seperti contohnya user admin beserta passwordnya, user CC manajemen beserta passwordnya. Tahap kelima yaitu blocking. Di sini saya akan ngeblok YouTube. Saya akan membuat PCB tidak bisa mengakses website YouTube. Kita masuk IP, firewall, dan fitur rules. Kita klik centang. Pada tab general, C-nya kita buat forward. Search address-nya kita masukkan network PCB beserta slash-nya. Dan untuk action-nya kita pilih drop, centang lock, dan lock prefix kita isi blok YouTube. Dan advanced-nya konten kita isi youtube.com atau website atau jenis file yang akan kamu blok, sesuaikan. Selanjutnya saya akan membuat user wifi yang memakai hotspot saya tidak bisa mendownload file jenis MP3. Ini kita samakan dan address kita isi network hotspot, chain-nya isi forward, advanced kontennya saya isi .mp3 dan action-nya drop, lock-nya centang, lock prefix-nya saya isi block .mp3. Selanjutnya saya akan membuat user yang memakai hotspot saya tidak bisa mengakses atau download file dengan ekstensi PNG. Search address kita masukkan network dari IP hotspot, chain-nya forward, advanced per kolom konten isi .png, action-nya drop, centang lock dan lock prefix-nya block.png. Oke. Tambah lagi di sini saya akan membuat PCB tidak bisa mendownload file dengan ekstensi .exe dan langkah-langkah samakan seperti yang tadi. Selanjutnya kita akan matikan service telnet dengan klik IP services dan telnet kita silang, maka telah ternonaktif. Lalu ini selanjutnya saya akan membuat hanya PC client atau PCB yang dapat mengakses Winbox Mikrotik 2 atau router 2. Sini C-nya kita buat forward, saya chainnya input, search address-nya kita masukkan IP network PCB beserta slash-nya. Untuk protokol kita masukkan saja yang 6 dan portnya ini port Winbox Mikrotik disesuaikan dan action-nya accept, lalu klik OK. Selanjutnya pada fitur kita tambahkan lagi generalnya kita isi input dan ini tidak usah diisi agar semua jaringan tidak bisa mengakses Mikrotik 2 kecuali klien. Action-nya drop dan kita isi lock dan lock prefix ini opsional. Lalu oke. Selanjutnya kita lakukan monitoring jaringan. Di sini kita ke tools, graphing, klik tambah, graphing, klik tambah. Interface-nya kita pilihan 1 karena ini untuk monitoring
jaringan yang hotspot. Lalu kita ke Chrome atau Google atau apa aja. Lalu kita ketikkan IP slash graphs. Ini salah guys. IP slash graphs dan langsung di enter aja. Enter. Jangan lupa backslash lagi. Tapi ini harusnya bisa, tapi nggak tahu, nggak jelas. Itu lanjut aja guys. Lalu kita akan buat hanya klien yang dapat mengakses server. Kita ke firewall lagi, terus klik tambah general. Pada kolom C-nya kita isi forward benar, terus search address-nya kita masukkan IP PCB karena klien, dan destination address kita tanda serukan, dan destination address-nya kita masukkan IP PCA atau server serta slash-nya ditanda seruin karena biar dia doang yang bisa akses ya guys, karena chain forward. Selanjutnya action-nya kita bikin drop. Lognya ini optional juga, dan log prefix-nya sesuai aja. Udah deh. Selanjutnya kita masuk ke command prompt untuk mengecek apakah konfigurasi telah berhasil. Sehingga kita ketikkan ping, lalu IP PCA atau server. Nah, bisa. Wow. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke folder sharing. Kita klik desktop tujuan atau PCA server. Ini kita ikutin aja langkah-langkahnya guys. Sini kita ketikkan slash terbalik dan IP server atau PCA, enter. Nah, ini kita masukkan password, kita masukkan nama PCA atau dari sananya dan password PCA, lalu klik OK, dan berhasil. Kita telah berhasil mengakses PCA atau server. Lalu pada tulisan network di atas kiri kanan, di atas kiri networknya kita klik, kita hapus dan ketikkan double slash terbalik dan masukkan IP PCA atau server. Nah, dan kita sudah dapat mengakses folder dari PCA. Selanjutnya kita akan buat file berbentuk txt di notepad. Kita buat pada router kliennya guys, PC klien PCB, dengan mengisikan nama, kelas, dan asal sekolah. Sekolah lupa saya tulis guys. Sini kita save dulu. File name-nya kita ubah cc, dan ini udah ke save. Lalu kita di pada new drive ini cc kita drag, atau kalau nggak bisa kita copy paste aja ke new folder, dan kita kopas ke folder PCA ya guys, ke folder sharingnya PCA server, dan berhasil. Kita balik ke router 1 atau router server ISP, dan kita akan ngeblok YouTube, akses YouTube. Jadi kita akan buat
ini jaringan yang di sini, PC jaringan, maksud saya PCA nggak bisa akses YouTube. Terus generalnya, chainnya, forward, SCADIS-nya masukin IP network, PCA, serta slash. Actionnya drop, centang lock, locknya block YT, advancesnya pada kolom konten kita isi youtube.com. Maka dari itu PCA nggak akan bisa akses website YouTube. Yang kedua yaitu kita akan buat hanya PCI yang dapat mengakses router MikroTik 1. Ini pada tab general, chainnya input, SSC adresa kita masukkan IP network PCA. Protokolnya kita klik ini, masukkan 6 TCP, DST portnya, destination portnya 23 yaitu port MikroTiknya. Actionnya accept dan langsung aja oke. Lalu kita buat lagi dengan general chainnya input, dan SSC address-nya. Address-nya nggak usah diisi guys, karena kita mau ngeblok akses semuanya kecuali PCA. Ini actionnya drop, locknya sama lock prefixnya opsional, mau diisi atau enggak. Lalu kita nonaktifkan service telnet dengan IP services dan pilih telnet silang. Selesai. Lalu kita buat monitoring jaringan dengan ke tools dan graphing, tambah, dan interface-nya all aja langsung oke. Dan kita ke Chrome atau Google atau apapun. Dan enter. Kita tunggu loadingnya guys. Sembari menunggu, kita langsung ke tab selanjutnya aja, yaitu file sharing. Kita masuk ke lokal, kita masuk, ntar guys, aduh. Nah, tunggu loading selesai. Kalau udah, kita ke new volume D. Jadi kita bikin folder baru guys, ini dengan nama masing-masing. Jadi nanti file yang dibuat sama klien tuh dimasukin ke folder itu. Selanjutnya file yang udah dikasih klien kita cek desktop, new folder. Nah, udah masuk. Kita lihat sesuai ya guys sama yang udah dibikin sama klien. Sekarang kita lakukan scanning pakai Smadaf antivirus. Apakah file tersebut mengandung virus? Nah, ini udah masuk ke ininya. Kita ke scanner, pilih lokasi file atau folder yang mau di scan,
folder, itu kita pilih filenya, centang dan scan. Kita tunggu dulu guys. Nah hasilnya no virus detected, jadi nggak ada virus ya guys. Oke, selesai, alhamdulillah ya Allah. Bye bye.